وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ما بعد. تفضل يا سيدي. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ma bada'na qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Syarh Sunnah. Qala rahimahullah wa kullu syai'in mimma awjaba Allah alaihi al-fana'a yafna illa al-jannata wan nara wal 'arsha wal kursiyya was-sur wal qalama wal lawh laysa yafna syai'un min hadha abadan thumma yab'athu Allahu al-khalqa 'ala ma amatahum alaihi yawm al-qiyamah wa yuhasibuhum bima syaa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa yaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba. Qala syari wafaqahu Allah qawluhu wa kullu syai'in mimma awjaba Allah 'alaihi al-fana'a yafna. Qala jalla wa 'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullul khalqi yafnauna wa la yabqa illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi subhanahu kullu nafsin dha'iqatul maut wa qawlihi subhanahu wa ta'ala wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ma'na illa man syaa Allah qalu ma'nahu al malaikatu awil huru fil jannah wallahu a'lam. Baik, sekarang pembahasan tentang ini bab yang ke-50 di sini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, kullu yani semua yang Allah wajibkan untuk fana itu artinya mati atau binasa, maka dia pasti akan mati. Ya, kecuali surga dan neraka dan arsy dan kursi. As-sur itu artinya sangkakala yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah oleh Arab Badui, ya, maka Nabi menjawab al-qarn, yaitu tanduk. Jadi sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk, tapi la ya'lamu qadruha illallah, tidak ada yang mengetahui bagaimana gedenya itu sangkakala itu kecuali Allah. Kemudian pena itu tidak akan dibinasakan oleh Allah, ini pena yang mencatat takdir. Kemudian Lauhul Mahfuz itu juga tidak akan dibinasakan, tidak akan dihancurkan oleh Allah. Ya, semua itu tidak akan dihancurkan sama sekali selamanya. Kemudian pada hari kiamat Allah akan bangkitkan makhluk setelah dimatikan oleh Allah, yaitu dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua. Setelah dimatikan mereka itu pada tiupan sangkakala yang pertama, dibangkitkan pada hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian Allah hisab mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Maka diputuskan sebagian manusia di surga yaitu mukminun, dan sebagian di neraka yaitu kafirun. Dan setelah itu Allah berfirman kepada seluruh makhluk yang Allah tidak menciptakannya untuk kekal di akhirat, yaitu hewan, kunu turaba, maka jadilah kalian wahai hewan menjadi tanah. Ya, dalil bahwasanya nanti itu semuanya pasti akan mati, ya. Iya, pasti itu. Semua akan mati sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, semua yang ada di atas bumi ini akan mati. Ya, dan akal kekal wajah Rabbmu, ya, ini selama-lamanya kekal, ya, dan Dia Maha Agung lagi Maha
mulia atau maha pemurah. Kemudian seluruh makhluk akan dimusnahkan dan tidak ada yang kekal kecuali Allah, kecuali yang dikecualikan sebagaimana tadi yang sebagian disebutkan, dan nanti akan ada sebagian yang disebutkan lagi oleh pensyarahnya di sini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan bahwa di dunia ini sudah ditetapkan kematian setiap makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah, dan sudah tercatat di kitab ini Lauhul Mahfuz sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah. Sudah ada tanggal kematiannya. Kita semua akan mati. Di dunia ini hanya ada kesempatan beramal, batasnya adalah kematian. Itu ya jemaah, mari kita pikirkan itu untuk dinikmati amal soleh itu ba'dal maut, setelah kematian, yaitu di alam kubur dan alam kebangkitan, yaitu akhirat. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang punya nyawa, ini makhluk itu di dunia ini pasti akan merasakan mati. Manusia, jin, hewan, dan juga malaikat. Itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami menguji kalian wahai manusia dengan musibah, keburukan, dan kenikmatan yang itu adalah kebaikan. Apakah kalian bersabar atau tidak dengan musibah itu, dan apakah kalian bersyukur atau tidak dengan kenikmatan itu sebagai cobaan. Jadi kita diuji oleh Allah di dunia ini dengan nikmat dan musibah. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan untuk pada hari kiamat dibalas sesuai dengan keyakinannya dan amalnya. Kemudian di sini dibawakan dalil tentang kematian secara menyeluruh, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala, yakni yang pertama oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Dan dalam hadis bahwa dia itu sudah meletakkan ujungnya itu di mulutnya, dan dia noleh begini kepada Allah, sudah begini dia. Begitu ada komando tiup, langsung ditiup. Nah, pada saat itulah fasaiq, mati semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak akan mati. Di antaranya siapa? Malaikat. Di antara malaikat yang tidak mati, ikhwani, yaitu waktu ditiup sangkakala itu adalah malaikat maut, kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil. Tapi setelah itu dimatikan juga. Itu ada riwayatnya. Kemudian yang tidak dimatikan adalah hurul 'ain, yaitu bidadari di surga. Bidadari di surga yang sudah diciptakan oleh Allah itu tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikecualikan di samping yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Imam Al-Barbahari di atas. Kemudian Assalamualaikum qala hafizallahu ta'ala fa kullul khalqi yamutun thumma yub'atsuna yawmal qiyamah. Qala ta'ala thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. فيتذكر المسلم الموت ويستعيد له بالأعمال الصالحة ويسأل الله حسن الخاتمة ويتوب من السيئات. وهذه فائدة تذكر الموت. إذا تذكر الموت فإنه يستعيد له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه اللذات الموت فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت بل يتذكر الموت دائما وأبدا ويستعد له.
Kata Syekh Shalal Fauzan di sini bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah mati, yakni manusia, jin, hewan. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16, kemudian kalian semua wahai manusia itu kalian akan jadi mayat, dan kalian pada hari kebangkitan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tiupan sangkakala yang kedua. Dan disebutkan dalam hadis bahwa jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu 40 dan tabi'in tanya kepada rawi hadis itu Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis itu, apa yang dimaksud dengan 40? Apakah 40 hari? Kata beliau, abaitu, aku tidak akan jawab. Apakah 40 bulan? Abaitu, aku tidak menjawab. Ini sahabat sih nggak tahu 40 di situ itu. Dan apakah 40 tahun? Abaitu, aku tidak bisa menjawab karena tidak diberitahukan oleh Rasulullah. Dan selama 40 itu akan ada hujan, ya. Nah, disitulah Allah Azza wa Jalla menciptakan lagi jasad. Dari mana? Dari ajabuz zanab, itu tulang ekor manusia itu, walaupun sedikit tulang ekor itu ada dan tidak akan dimakan oleh tanah, maka disitulah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia lagi. Sehingga ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka sudah siap, ya, itu nyawa keluar dari sangkakalanya malaikat Israfil itu, sehingga seluruh makhluk itu hidup lagi pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ya, untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kemudian, nah ini Syekh menyatakan di sini, jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa kita akan mati, maka pelajaran buat kita adalah kita harus ingat mati dan mempersiapkannya dengan amal saleh, iya, dan berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah husnul khatimah, yaitu akhir yang baik, itu amalan terakhir yang baik, baik pada hati, lisan, dan perbuatan. Dan orang kalau ingat mati, ya, maka dia akan segera bertobat dari semua kesalahan, sebab dia tidak ingin membawa dosa-dosa itu ke alam kubur. Dia hanya ingin membawa apa? Amalnya. Itu ya kawan, yang menemani setiap orang itu amalnya, amal solehnya. Jangan sampai dosa-dosanya dan utangnya dibawa mati, ya. Itu urusannya di hari kiamat nanti. Utang maupun kezaliman itu terhadap orang lain, dia harus mempertanggungjawabkannya, yaitu dengan membayar dengan amal soleh, dengan pahala. Itu mari kita perhatikan, kita ingat itu. Maka inilah faedah mengingat kematian. Ya, ya, ini sebagaimana juga pesan daripada Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib atau abiru sabilin. Kemudian Ibnu Umar mengomentari hadis itu, idza asbahta fala tantadhiri al-masa' wa idza amsayta fala tantadhiri as-sabah. Khudh min sihhatik qabla maradik wa hayatak, ya, wa hayatak qabla hayatik qabla mautik. Artinya adalah kau di dunia ini seperti orang asing. Iya, sebenarnya kita ini orang asing di dunia ini, ya kawan. Dan juga perumpamaan orang asing itu, ya, ini misalnya ada seorang diberi tugas oleh atasannya dinas ke sebuah kota, maka dia orang asing di kota lain itu untuk menyelesaikan tugasnya. Selesai melaksanakan tugas, dia balik melaporkan kepada majikannya. Begitu pula kita di dunia ini ada tugas, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia ini. Nah, karena kita harus kembali ke akhirat. Rumah bapak kita yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita ingin kembali ke rumah pertama Nabi Adam alaihissalam, yaitu di surga. Maka harus melaksanakan tugas, itu ibadah dengan ikhlas, ya, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla,
sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu syarat diterimanya amal. Dan yang namanya syarat tidak boleh ditinggalkan karena kebodohan. Karena itu syarat sah, syarat diterimanya amal. Iya, begitu ya jemaah. Sebagaimana orang di dunia ini misalnya kalau ingin mendaftar pekerjaan, syaratnya apa? S1. Kalau ada orang daftar nggak punya ijazah, nggak punya syarat, nggak diterima. Jadi ijazah itu syarat. Bahkan ijazah itu pun nilainya harus minimal 90 misalnya, baru diterima dia. Kalau nilainya 60 nggak diterima. Itu syarat. Begitu pula syarat jika diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus ikhlas niatnya. Jadi bukan sekedar mengerjakan tapi tidak ada niat. Ya. Begitu ya, kawan. Jadi harus menghadirkan niat dalam hati bahwasanya dia mengerjakan perintah yang wajib dan sunnah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah semata dan ganjaran di sisi Allah semata. Ya, seperti sekarang kita lagi ngaji nih ya kawan. Kita sedang belajar Al-Quran dan hadis. Maka luruskan niat agar supaya dapat pahala. Apabila kita meluruskan niat sekarang ini mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka dapat ganjaran kita. Begitu terputus karena tidur atau ngelamun atau lupa sama Allah, ya putus pahalanya saat ini juga. Terus dia ingat lagi Allah Azza wa Jalla. Yang tidur bangun, luruskan niatnya lagi, baru dapat pahala lagi. Begitu. Berarti kita harus selalu ingat Allah supaya ikhlas. Dan harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu syarat diterimanya setiap amalan. Itulah yang akan kita banggakan nanti pada hari kiamat. Atau seperti orang yang melakukan perjalanan musafir. Iya, kita musafir dari alam dunia ke alam kubur, kemudian ke alam akhirat. Itu ya kawan. Musafir juga begitu. Antum kalau pergi ke Saudi untuk umrah, pasti antum mempersiapkan paspornya, ya kan? Paspornya harus berlaku. Kalau nggak berlaku nggak bisa terbang ke luar negeri. Kemudian apa lagi ya Pak? Ini bawa koper, isinya baju dan lain sebagainya. Kemudian sudah diatur bagaimana nanti perjalanannya dari mulai awal sampai akhir. Iya kan? Bawa fulus juga. Barangkali mau beli oleh-oleh dan lain sebagainya kan? Nah, begitu pula seorang yang ingin selamat perjalanannya ke alam kubur dan alam akhirat, dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan iman, dengan amal saleh, dengan sabar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Sungguh, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Sungguh manusia itu rugi, dia akan disiksa. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman dengan hati mereka, mengimani semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh dengan lisan, dengan hati dan anggota badannya, ikhlas melaksanakan perintah Allah yang wajib dan sunnah dan meninggalkan larangannya. Kemudian saling berwasiat kepada kebenaran. Ini setelah memperbaiki diri dengan iman dan amal saleh landasannya ilmu, Quran Sunnah, maka dia memperbaiki yang lainnya dengan dakwah. Kemudian saling berwasiat kepada sabar. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya sampai mati, dan sabar ketika tertimpa musibah. Itulah orang yang berbahagia. Sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat yang pendek itu, yaitu Al-'Asr. Kemudian Ibnu Umar mengomentari hadis itu. Jadilah hendaklah ketika kau berada di pagi hari,
Jangan menunda amal sampai sore. Barangkali kau siangnya mati, amalkan pagi itu. Jangan ditunda sore. Barangkali tidak ada umur, kesempatan lagi untuk beramal, siangnya meninggal. Begitu ya, kawan. Ya, ini ingat mati. Bagaimana kalau dia ada di pagi hari, ingat mati, kalau mati siang ya apa? Maka dia beramal di pagi hari. Jika Anda di sore hari, maka jangan ditunda amalmu pagi, karena barangkali malamnya sudah Allah yarhamuh, ya sudah ALM, ya sudah meninggal dia maksudnya. Begitu ya jemaah. Maka jangan ditunda sampai subuh. Amalkan sore itu. Iya. Allah ya kawan. Kita orang banyak waktu yang kita sia-siakan. Padahal ya, kemarin kita pas pengajian di BB itu kita bahas sebuah hadis. Man qara'a surat al-Ikhlas 10 marrat, manallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca surat al-Ikhlas 10 kali, maka dia akan mendapatkan dibangunkan satu rumah di surga. Terus kita praktekkan baca al-Ikhlas itu berapa detik dengan tartil. Ternyata itu 10 detik. Berarti kalau 10 berapa? 10 kali 100 detik, ya kan? 100 detik itu berapa menit? 1 menit setengah. Hah? Taib. Taruhlah 1 menit setengah setiap 10 al-Ikhlas. 10 kali baca surat al-Ikhlas dapat satu rumah. Kemudian waktu itu apa sih yang menunjukkan detik itu di sampingnya alarm itu apa? Stopwatch. Stopwatch itu saya nggak matikan. Saya matikan itu setelah 13 jam. Ya Allah, 13 jam ini ngapain aja kita orang ini ya ikhwan? Betapa kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Padahal 1 menit setengah orang kalau baca al-Ikhlas 10 kali dapat satu rumah. Itu yang saya lihat, ya Allah, di stopwatch itu 13 jam. Setelah itu baru tak matikan stopwatch itu. Seorang ketika membaca misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, itu paling 3 detik. 3 detik. Ya ikhwan. Nah, tidak sampai itu dengan tenang ya bacanya. Itu dibangunkan, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Kalau 13 jam itu piro ya kurma yang dia dapatkan itu. Apa yang kita lakukan selama berjam-jam? Maka Nabi Ibnu Umar mengingatkan, jika Anda di sore hari jangan ditunda amal sampai subuh, karena barangkali kau meninggal pada waktu malamnya. Beramallah ketika sehat, ya, sebelum datang sakitmu. Dan beramallah ketika kau masih hidup sebelum datang kematian. Hendaklah kalian di sini dibawakan hadis. Hendaklah kalian mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian. Bahkan dalam sebuah riwayat, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat kematian, mengingat yang menghancurkan kenikmatan, kelezatan, yaitu kematian. Kalau kalian mengingatnya banyak-banyak, ya, maka kalian akan merasa bahwa amal kalian sedikit. Sedangkan kalau kalian mengingatnya sedikit, maka yakni kalau kalian waktu itu mengingatnya itu sedikit saja, maka amal yang sedikit akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu. Jadi mari kita banyak-banyak mengingat kematian ya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa kita itu ingat akhirat, ingat kematian, ingat peristiwa ba'dal maut, ya. Karena itu ada prosesnya. Ya, ada pertanyaan malaikat munkar nakir dan sebagainya, itu kita ingat. Terus kita beramal. Karena itu memotivasi kita untuk beramal saleh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yu'minu bil ba'thi yauma yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin. Qala ta'ala ثم نفخ
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تعود إليهم الأرواح بعد إعادة أجسادهم من قبورهم ثم يساقون إلى المحشر إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار فإن الجنة والنار هما دار القرار. Setelah itu penulis menyatakan pensyarahnya di sini dan beriman dengan hari kebangkitan. Ya, dan itu ya kawan, ada dua, ada iman yang wajib. Jika tidak beriman dengan hari kebangkitan maka dia kafir. Yang kedua iman rasikh, itu iman yang kokoh, yakni senantiasa dia mengingat akhirat, hari kiamat, peristiwa kiamat, ya, ingat surga dan neraka. Kemudian dia senantiasa ucapannya dan perbuatannya itu dengan ikhlas dimanapun dan kapanpun, sehingga dia selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun. Itulah pentingnya mengingat, senantiasa mengingat hari kebangkitan, hari kehidupan di akhirat. Itu adalah hari di mana manusia bangkit dari kuburan menghadap Rabbul Alamin. Dibawakan di sini dalil surat Az-Zumar ayat 68, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil yang kedua. Itulah kebangkitan. Maka tiba-tiba mereka bangkit dan melihat, ya, alam akhir. Ya, ini kembalilah arwah mereka ke jasad mereka, ya, setelah jasad mereka diciptakan lagi oleh Allah di kuburan, di alam kubur. Kemudian mereka digiring menuju mahsyar. Mahsyar itu dinamakan mahsyar karena itu tempat berkumpul. Iya, hasyar, yaumul hasyar, ya, hari berkumpul untuk yaumul ardil akbar, hari menghadap Allah semuanya. Jadi semuanya menghadap Allah, ya, berjumpa dengan Allah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah ridha kepada dia, maka hendaklah dia di dunia ini beramal saleh, yaitu sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi. Wala yusyrik, jangan dia menyekutukan Allah dengan apapun juga dalam ibadah itu. Itu ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Ya, itulah mahsyar, ya kawan. Dan disebutkan dalam hadis, manusia dikumpulkan itu dalam keadaan telanjang. Coba, tidak pakai baju, tidak pakai kain, antum tidak bawa sarung satupun, wala celana dalam, wala celana panjang, wala jaket, wala helm, tidak ada. Ya, kain sama sekali nggak bawa. Apalagi hufah, dalam keadaan tidak pakai sandal. Apalagi sepatu, wala gempia gak dibawa. Anda tahu gempia, ya kan? Sandal dari kayu itu loh, nggak ada ya. Jadi ngodok. Kemudian dalam keadaan asli tidak disunat dan tidak memakai embel-embel jabatan. Dan pada saat itu fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasal. Tidak ada lagi nasab. Ya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Takutlah kalian pada hari kiamat, ya, pada hari itu seorang tidak akan bisa menolong orang lain, tidak bisa, ya, tanpa izin Allah, dan tidak akan diterima syafaat, ini dari orang kafir dan musyrik. Wala yukhadhu minha 'adl, dan tidak diterima tebusan. Jadi tidak bisa orang kafir, ya Rabb, saya ingin menebus dengan hartaku yang ada di dunia, nggak bisa. Walaupun dia punya emas seberat bumi, tidak bisa, tidak diterima Allah pada hari itu. Tapi di dunia antum nyediain kopi nih, sak cangkir ini, berpahala, ya. Satu nasi bungkus antum berikan kepada orang miskin atau kepada keluarga
itu berpahala. Hadirkan niat ikhlas di situ. 1 piring, apalagi 5 piring, itu diterima sekarang ini. Tapi nanti di akhirat orang kafir mau menebus siksa neraka jahanam dengan emas sepenuh bumi, nggak diterima oleh Allah. Wala adl, wala yukhadu minha adl, wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Tidak ada yang nolong. Di dunia masih ada yang nolong. Kalau ada perkara di pengadilan, ditolong sama 100 pengacara atau 1000, ya masih ada yang bela. Di akhirat mana ada? Masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan waktu itu ketika di padang mahsyar, ya kawan, Nabi memberitakan matahari di atas kepala mereka, ala ru'usil khalaiq qadra mil. Ma asy-syamsu ala ru'usil khalaiq qadra mil. Yani matahari di atas kepala manusia jaraknya 1 mil. Panas ya, panas. Wa yarqun, manusia waktu itu berkeringat. Ala qadri amalihim, ya sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai telinganya. Pemandangan yang menakutkan itu, ya kawan. Hatta para nabi, para rasulul azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian kalau Nabi Adam dimintai syafaat tidak berani dia, tidak mau dia berbicara waktu itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya tidak berani bicara. Bayangkan itu, para rasul. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW yang analah, saya akan berdoa. Itulah syafaat. Ya, syafaat itu artinya dia mendoakan diri dan orang lain. Dan yang berhak mendapatkan doa syafaat itu adalah orang-orang yang bertauhid. As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat, yakni doaku akan dia mendapatkannya, diterima untuknya, dikabulkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang di dunia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi dia bertauhid, tidak musyrik. Ya, ini syarat, tidak boleh ditinggalkan, walaupun dengan kebodohan. Antum tahu ya, Syekh bin Baz ketika memberitakan tentang ini, ya sering orang kan meremehkan masalah tauhid. Apa dari dulu tauhid? Coba perhatikan. Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana ayahku? Kata Rasulullah, finnar, di neraka. Nangis dia, sedih. Maka Nabi SAW segera mengucapkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ketika minta izin sama Allah untuk menjenguk uminya, yaitu Aminah, diizinkan oleh Allah. Tapi begitu minta izin untuk mohonkan ampunan untuk uminya, Aminah, dilarang, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar Syekh bin Baz rahimahullah? Ya, coba perhatikan, ayah dan uminya Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah, ya, mengikuti millahnya Abdul Muttalib, menyembah berhala. Zaman jahiliyah masuk neraka. Fama balukum, bagaimana kalian yang tinggal di negeri Muslim, banyak masjid, di situ ada kajian tauhid, tonggonya masjid, mati dalam keadaan musyrik, jimatnya sak lemari, sobone nang dukun. Apakah dia masuk? Apakah diterima dia uzurnya di hadapan Allah? Tidak diterima. Karena Islam tersebar. Sedangkan di zaman jahiliyah, kenapa ayah uminya Nabi itu masuk neraka?
Karena dia mendengar dakwah Nabi Ibrahim. Tahu. Buktinya, dalilnya adalah ketika Abraha itu didatangi sama Abdul Muttalib. Waktu itu Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abraha? Ada apa kamu kesini? Kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Abdul Muttalib juga agamanya jahiliyah. Dia bilang apa? Saya mau minta ontaku yang kamu ambil. Ada kurang lebih 200 onta. Kata Abraha, coba perhatikan orang ini. Kita mau menghancurkan Ka'bah. Dia nggak peduli. Dia cuma minta hartanya, yaitu ontanya. Apa dijawab sama Abdul Muttalib? Kalau onta itu milikku. Kalau Ka'bah itu sudah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Nah, berarti Abdul Muttalib itu tahu Allah. Tahu bahwa yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Dan itu miliknya Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah. Kalau kalian tahu bahwa Ka'bah itu miliknya Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah pemilik Ka'bah ini, yaitu siapa? Allah. Adapun Ka'bah itu sudah ada Rabbnya, pemiliknya. Sayahmiha, akan melindungi. Kata Abraha, kembalikan ontanya. Akhirnya ontanya dikembalikan. Kemudian Abdul Muttalib, apa yang dia lakukan? Orang Quraisy itu kalau dalam kondisi susah dan genting, itu berdoanya kepada Allah. Tapi kalau lagi senang, berdoa kepada berhala. Waktu itu Abdul Muttalib datang ke Ka'bah dan memegang pintu gagangnya pintu Ka'bah. Ya Rabb, ya Rabb, lindungilah rumahmu. Ya, lindungilah rumah. Jadi saat itu dia bertauhid, berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Orang Quraisy begitu. Ya. Nah, setelah itu dia perintahkan kepada penduduk Mekah untuk meninggalkan Mekah menuju gunung-gunung untuk menyelamatkan diri dari tentaranya Abraha dan pasukan gajah. Karena ada gajah gede-gede waktu itu yang bersama Abraha. Akhirnya Allah menghancurkan Abraha dan pasukannya sebelum masuk kota Mekah. Ya, itu dengan rombongan burung. Itulah yang disebut ababil, jamaat, burung yang banyak datang dengan membawa batu. Batu itu ternyata isinya adalah virus, seperti ta'un yang menyebar dengan cepat dan cepat mematikan. Kalau orang kena virus itu langsung bolong-bolong dia badan dengan cepat. Ya, itu ya kawan. Akhirnya banyak yang mati pasukannya Abraha ini, termasuk ini gajah dan kendaraan yang lainnya. Cuman Abraha ini luka-luka. Dia sempat bisa pulang dan di San'a dia meninggal, atau di jalan dia meninggal. Abraha. Di situ menunjukkan bahwa Quraisy itu kadang bertauhid ketika dalam kondisi apa? Susah. Begitu ya, sebagaimana dijelaskan dalam Qawaidul Arba'. Ya, itu dijelaskan dengan detail bahwa syiriknya orang kafir Quraisy itu dalam kondisi susah. Tapi kalau dalam kondisi senang, mereka menyembah berhala. Harusnya kan dalam kondisi apapun kita berdoa kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayah dan umminya Nabi, dan juga paman dan Abu Thalib dan Abdul Muttalib seperti agama nenek moyangnya, yaitu maksudnya musyrik ketika dalam kondisi senang. Itu masuk neraka di zaman jahiliyah. Bagaimana dengan zaman Islam? Mayoritas Muslim, ada azan, ada pengajian, ada sholat. Saya tidak tahu ya Rabb dengan tauhid, nggak bisa. Kecuali yang tinggal di sana loh, di Amazon, ya, hutan Amazon yang telanjang itu. Nah itu baru nanti diuji. Itu mereka namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu akan diuji nanti pada hari kiamat.
Jika mereka beriman dengan ujian itu masuk surga. Jika mereka menentang masuk neraka. Antum tidak ada udzur. Antum harus bertauhid. Pertahankan ini sampai mati. Jangan sampai musyrik. Dan antum harus mengamalkan sunnah. Ya, jangan sampai mengamalkan bid'ah. Tidak ada udzur. Sudah diajarkan sunnah. Terus belehar lalu meninggalkan sunnah. Oh, tidak bisa. Itu ya. Baik. Kemudian dan ada peristiwa di padang mahsyar itu ada peristiwa. Ya, di situ ada hisab. Pertanyaan. Allah bertanya tentang masa muda, umur, semua nikmat, ilmu, kenikmatan. Ya, dan orang waktu itu dipisahkan menurut sesembahan masing-masing. Kemudian juga mereka mendapatkan catatan amal, buku amal. Ada yang dari sebelah kanan itu yang bahagia, ada yang dari sebelah kiri itu yang celaka. Kemudian ditimbang ini ternyata ya kawan, setelah kita penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya ya, buku tentang kiamat itu ketika sudah melewati jembatan. Ditimbang. Jika masih ada kedoliman sesama calon ahli jannah ini, diselesaikan di situ. Gitu ya. Wallahu taala a'lam. Ya, di situ juga ada haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga harus melewati jembatan. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa melewati jembatan yang tipisnya itu selai rambut, bahkan lebih tipis dari itu, dan licin, dan di bawahnya neraka jahanam. Dan bagaimana caranya supaya bisa selamat dan cepat? Amal solehnya harus banyak dan diterima oleh Allah, dan dosanya diampuni oleh Allah. Baru dia cepat langkahnya. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu ilal jannati wan nar wal 'arsha wal kursiyya fa innahuma la tafnayani wa la tabidan khalaqahuma Allahu lil baqa wa amma as-samawati wal ardu fa innahuma tubaddal tatafattaru as-samawati wa tatashaqqaqu al-ardu wa yataghayyaru hadha al-'alam qala ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar amma al-'arshu fa innahu la yataghayyar wal jannatu wan naru la tafnayani wa la yataghayyaran. Ya, kecuali surga dan neraka dan arsy dan kursi itu makhluk yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah. Ya, tidak akan fana, tidak akan binasa. Ya, Allah Ta'ala ciptakan itu surga, neraka dan arsy dan kursi kekal. Adapun langit dan bumi itu akan diganti oleh Allah. Idas samaun syaqqat. Ini langit itu akan terbelah dan dia akan rontok pada hari ditiup sangkakala yang pertama. Jadi langit itu tidak ada nanti, hilang nanti. Itu ya. Adzan dulu ya, baru kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, siapa yang ingin melihat tentang kiamat, seolah dia melihat dengan matanya, bacalah 3 surat. Yang pertama At-Takwir, kemudian Infitar, kemudian Insyiqaq. Idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari hilang, zahabat. Kuwirat itu zahabat, hilang. Bayangkan ya kan, matahari hilang, berarti gelap. Wa idza an-nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Bayangkan ya, bintang itu di galaksi Bima Sakti aja ada ratusan miliar, dan jumlah galaksi itu ratusan miliar lagi. Kalikan itu, kayak apa pemandangan gelap berjatuhan bintang-bintang. Wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu sirat, apabila gunung-gunung itu longsor dan mereka gunung-gunung itu hilang. Setelah debu-debu berterbangan begitu longsor, lenyap gunung itu. Kemudian wa idzal isyaru uttilat, apabila onta-onta betina yang bunting hamil itu dibiarkan oleh pemiliknya. Udah kiamat sudah. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat, apabila hewan-hewan liar datang ke kota-kota, jalan-jalan di kota. Macan, singa, jalan-jalan di jalanan ini, ya, di kota-kota. Wa idzal biharu sujjirat, apabila samudra, lautan itu menjadi api, dinyalakan jadi api. Hilang lautnya udah nggak ada, jadi api. Ya. Kemudian adapun wa idzal mau'udatu wa idzan nufusu zawijat, dan seterusnya itu kebangkitan. Ya, nyawa disambungkan lagi hidup, dan bayi-bayi perempuan ditanya kenapa mereka dibunuh. Ya, dosa apa yang mereka lakukan? Kok dibunuh? Maka yang membunuh bayi-bayi perempuan dan bayi laki-laki juga akan ditanya pada hari kiamat. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah, ya, rontok. Wa idza an-nujumu kadarat. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-jibalu wa idza al-biharu fujjirat. Ya, apabila lautan itu an-nujumu kadarat, itu bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal quburu bu'thirat, kuburan itu dibangkitkan mayat-mayatnya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakib intatharat. Jazakallah khair. Apabila bintang-bintang berjatuhan, itu gambaran tiupan sangkakala yang pertama. Idzas samaa'u syaqqat, apabila bumi terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia tunduk pada Rabbnya, terbelah waktu itu. Ya. Wa idzal ardu muddat, bumi dipanjangkan jadi lurus. Dalam hadis seperti padang pasir yang lurus gitu ya. Tidak ada gunung, tidak ada jurang, kecuali jurang neraka. Itu ya. Itu padang mahsyar. Dan padang mahsyar titik kumpulnya itu di Syam.
Titik kumpulnya di Syam, di Palestina. Syam itu sekarang jadi 4 negara, yaitu Palestina, kemudian Lebanon, Suriah, dan Yordan. Di sana titik kumpulnya manusia pada mahsyar. Makanya di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillah al-wahidil qahhar." Pada hari itu ya bumi diganti bentuknya, yang tadinya bulat bunder menjadi ceper. Ya, begitu pula langit, tidak ada lagi langit. Allah alam diganti kayak apa lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa barazu lillah, dan mereka menghadap Allah ya yang Maha Esa lagi Maha Kuat. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat berkaitan dengan ayat ini, Pak, di mana manusia pada hari Allah Azza wa Jalla merubah bumi itu? Di mana posisi manusia? Bentuk apa? Ketika berubah bentuk itu bumi itu. Kata Rasulullah, fil dhalam dunal jisr. Mereka itu di dalam suasana gelap waktu itu sebelum jembatan. Gelap. Setelah itu yang muslim mukmin mendapatkan cahaya berdasarkan amalnya masing-masing. Dan doa-doa dia, Allahumma ja'al fi qalbi nura, dan seterusnya itu. Maka dia akan mendapatkan cahaya sebanyak amalnya. Orang munafik gak dapat cahaya, gelap dia. Bayangkan, padahal dia harus melewati jembatan yang tipis, yang licin, di bawahnya neraka jahanam, dalamnya 70 tahun, dasarnya jurang. Ya, dulu waktu zamannya Abdullah bin Mubarak itu ulama ahli hadis yang umurnya itu selevel dengan kakeknya Imam Bukhari. Jadi dia seniornya Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak terkenal itu. Dia punya majelis hadis. Waktu itu ada seorang pemuda lagi ngelamun, merenung, dia mikir. Ya kayak antum nunduk mikir, ya kan? Nah, ditanya sama Abdullah bin Mubarak, sampai mana? Ila aina? Sampai mana kamu mikir? Dia bilang, alal jisr. Aku lagi mikir bagaimana kalau saya di atas jembatan, ini di bawahnya neraka jahanam. Ngono ya kan? Para pemuda dulu itu mikirin ngono. Ya. Allah musta'an. Jadi mereka itu mengingat itu. Bagaimana kalau ada di jembatan itu? Kira-kira gimana kita? Dan manusia terbagi 3. Ada yang najin selamat, cepat, selamat, tidak luka sama sekali. Kemudian makhdush pakai shin, najin, dia terluka tapi selamat. Nah, yang ketiga ini makdus pakai sin kecil, fitnah, nyemplung. Orang Islam itu. Nah, orang kafir jelas nggak ada selamat, munafik juga, musyrik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Selesai sudah. Ini orang Islam. Lah kita yang mana itu? Amal kita bagaimana? Dosa kita bagaimana? Mari kita hisab diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasab. Hitung amalmu sebelum kau dihitung oleh Allah. Wazinu anfusakum, timbang amal di dunia ini sebelum kalian ditimbang amal kalian pada hari kiamat. Itu ya. Adapun arsy tidak berubah, surga neraka tidak akan dibinasakan. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang lainnya insyaallah kita akan sambung lagi. Masih ada waktu kah? 1 menit. Barangkali ada yang mau tanya. 1 menit lebih. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa dulu. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهل بيتنا وذريتنا جميعا ولأقربائنا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.